Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranum TV. Sahabat semuanya, para gus-gus yang saya hormati, para habaib yang saya hormati, dan juga seluruh teman-teman saya di seluruh persada Nusantara Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas tentang Joko Kendil berkeliling Nusantara ke makam para wali untuk mendapatkan karomah ajian macan putih. Ajian macan putih semuanya. Monggo kita sholawatan dulu ya sebelum kita membahas Joko Kendil. Sholatu wassalamu ala tuha rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kembali lagi di channel Ranum TV. Pada ini Gus Andi akan menjelaskan tentang riwayat Joko Kendil. Nah, di video saya yang sekarang sudah tembus 1 juta orang tentang klarifikasi Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Beliau kemarin menghadiri acara Kopassus di Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang hubungan Habib Lutfi dengan Joko Kendil. Nah, mengapa Joko Kendil cukup fenomenal dan terkenal viral di media sosial, di YouTube dan di mana-mana? Ini menjadi bukti bahwa karomah seorang wali itu tidak bisa ditebak. Contoh Gus Baha. Sebelum adanya YouTube, sebelum adanya medsos seperti sekarang, Gus Baha sudah menjadi wali Allah. Nah, di sini Gus Baha menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi wali seperti Joko Kendil. Nah, namun dalam konteks pada kali ini kita tidak akan tahu ya yang namanya wali Allah itu. Yang tahu wali hanyalah wali, la ya'rif wali illa wali. Jadi Gus Baha memang pernah memberikan sebuah ceramahnya bahwasanya yang namanya wali, untuk menjadi seorang wali, terus untuk menjadi seorang wali Allah itu ada beberapa syarat. Nah, syaratnya apa saja? Nah, syarat menjadi wali Allah yang pertama, setelah kita melakukan hubungan vertikal antara Tuhan dengan manusia, diantaranya adalah harus bisa menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah wajib lainnya, dan ibadah-ibadah sunnah tidak bisa ditinggalkan. Nah, setelah kita menguasai ilmu syariat sudah benar, kita ke tahap selanjutnya yaitu ilmu hakikat dan ma'rifat. Karena ilmu ini memang ilmu yang sangat tinggi yang hanya bisa dipelajari oleh para sufi-sufi di seluruh dunia. Bahwasanya ilmu ma'rifat dan hakikat ini memang sedikit sulit untuk dijalankan. Karena ada yang namanya riadoh, ada yang namanya cara-cara bisa melalui torekot. Torekot sendiri ada banyak sekali jenisnya. Ada torekot Naksabandiyah, ada torekot, dan banyak sekali torekot ya. Dan Naksabandiyah, ada Saziliyah, dan masih banyak torekot-torekot yang lain. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang syarat menjadi wali menurut Gus Baha. Yang pertama harus paham syariat dulu. Yang kedua harus menguasai segala ilmu dalam bidang keislaman, baik fikih, baik muamalah, baik ilmu-ilmu tentang tafsir Al-Quran, hafal hadis, hafal Al-Quran, syaratnya.
Yang kedua, orang ini harus mempunyai keistimewaan khusus atau mempunyai jalur. Kalau dalam dunia kerja mungkin kita bisa punya jalur orang dalam. Kalau ini memiliki jalur dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi seperti yang kita tahu bahwa keturunan Rasul itu dijaga dari berbagai macam jenis-jenis kemaksiatan. Seumpama ada seorang habaib kok berbuat maksiat atau datang ke diskotik atau mungkin maksiatnya sampai minum minuman keras, itu ya kebangetan ya, sudah keturunan Nabi tapi masih maksiat, harusnya sungkan seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menjaga marwah atau keturunan dari Rasul ini harus bisa menjaga sikap, jangan sampai berbuat maksiat ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah mempunyai sifat penyabar. Jadi menjadi wali, kalau nggak sabar nggak akan jadi wali. Diomeng bojone ning omah sedelok nesu-nesu ngono kok kate jadi wali, kata Gus Bahak dulu. Oke. Joko Kendil, apakah sudah masuk kriteria sebagai seorang wali Allah atau wali jandab? Nah, seperti yang kita tahu banyak di video-video, jadi Joko Kendil kalau dari segi syariat menurut pandangan saya, beliau ini kalau ada masjid berhenti dulu teman-teman semuanya, berhenti dulu mencari tempat yang enak sholat. Joko Kendil meskipun tidak memakai alas kaki, berjalan keliling-keliling di atas aspal yang sangat panas, keliling ke makam-makam para wali, tapi beliau ini tetap melaksanakan sholat teman-teman, tidak lupa dengan sholat. Beda dengan kita yang terkadang melupakan apa itu sholat dan kadang lebih mementingkan pekerjaan. Tapi sholatnya Joko Kendil ini tepat waktu. Kita harus bisa mencontoh itu teman-teman semuanya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Joko Kendil tidak bekerja alias lalono botro menjadi musyafir. Coba kita bayangkan seorang Joko Kendil yang tidak bekerja, dia mendapatkan uang dari mana? Dia bisa makan, dia bisa dikasih uang sama orang, rezeki datang dari arah yang tiada disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rezeki kepada makhluknya tidak pandang bulu, baik itu seorang Joko Kendil, musafir, wali Allah, wali jandab, semut hitam kecil di bawah batu hitam, sampai makhluk-makhluk plankton sampai bakteri, virus, semuanya dikasih makan sama Allah. Apalagi manusia yang kita menjadi makhluk yang paling sempurna, dikasih akal. Nah, maka kalian jangan takut bahwa rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi yang kita harus laksanakan adalah kita syukuri dengan apa yang ada, dengan qanaah. Nah, Joko Kendil mengajarkan kita tentang arti sebuah kesederhanaan. Bahwasanya untuk bisa menjadi bahagia tidak harus punya rumah mewah, tidak harus punya mobil mewah, tidak harus punya segalanya yang ada di dunia ini, gemerlap dunia ini. Tapi bahagia bisa kita rasakan dengan cara kita sendiri, dengan cara mensyukurinya, dengan cara ya mungkin ngopi di warung kopi itu sudah bahagia, sambil udut itu sudah bahagia. Karena definisi kesuksesan dan kebahagiaan itu ada berbagai macam. Ada di dalam diri kita masing-masing sesuai dengan porsi dan levelnya kita masing-masing. Ada orang yang bahagianya kalau sudah punya istri 7, ada orang yang bahagianya kalau sudah punya mobil, kalau sudah punya mewah, dan ada orang yang bahagianya cukup nongkrong di warung kopi sambil udut itu sudah bahagia. Karena definisi bahagia ini luas teman-teman semuanya. Kalau kita ngaji ilmu makrifat hakikat ini tidak akan ada habisnya, masih panjang bahasanya. Oke, itulah syarat menjadi wali Allah menurut Gus Bahak. Apakah Joko Kendil ini wali jandab atau wali Allah, itu sebenarnya bukan menjadi urusan para netizen ya. Biarkanlah Joko Kendil berkelana mencari jati dirinya. Terlepas bahwa beliau ini wali Allah atau bukan, ya kita serahkan sama Allah. Karena berhak yang menilai wali atau tidaknya itu hanyalah Allah, hanya urusan Allah dengan manusia. Kita tidak usah mengurusi tentang kesaktian seseorang, kewalian seseorang. Urus diri kita sendiri aja. Yang bisa kita ambil pelajaran itu ya pelajaran dari Joko Kendil.
dari keteguhannya, dari pendiriannya, dari kesederhanaannya. Itu saja. Kalau kita ya urus diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bertakwa kepada Allah, bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja. Jangan debat antara ini wali atau bukan, ya ini wali. Itu bukan urusan kalian, itu urusan wali Allah sama Allah itu sendiri. Wong yang sudah punya predikat wali tidak mau diakui wali, apalagi yang orang biasa seperti kita ya. Kita tidak mau diakui oleh manusia bahwa dia itu sakti mandraguna, dia itu wali, tidak ada gunanya. Karena mereka, para wali Allah, para sufi itu hanya ingin diakui sama Allah saja. Dia tidak ingin surga, dia juga tidak ingin masuk neraka. Tapi yang dia dibutuhkan adalah dekat sama Allah. Saking gilanya dekatnya sama Allah, itu bisa diluapkan dalam tari-tari sufi, muter-muter, membaca tasbih, bisa ada yang sampai berjalan kaki ribuan kilometer, ya punya cara masing-masing mereka ini dalam bentuk wujud untuk sayang kepada Allah. Maka dari itu teman-teman semuanya, jangan sampai ada perdebatan lagi ya antara wali Allah atau bukan, karena itu bukan urusan kita. Cukup konten dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.